Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ada pertanyaan pertama adalah posisi dua tumit ya. Iya, kaki kan maksudnya dua tumit di belakang. Ya, telapak kaki kan, telapak kaki di dalam Bapak Ibu sekalian sujud kan posisi dua kaki itu tumit. Gimana posisinya ketika kita sujud? Bapak Ibu sekalian, di sini ada juga perbedaan pendapat ulama, Pak ya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa sunatnya posisi kaki itu dipisahkan. Betul Bapak tadi sejak dipisahkan. Tafriq, namanya tafriq itu. Tafriqul qadamaini asna as-sujud, yaitu memisahkan, menjarakkan antara dua posisi kaki tumit itu ketika sujud. Ini berdasarkan hadis Bara' bin Azib. Hadis ini kana sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya Rasulullah sallallahu idza raka'a basata zahrahu. Rasulullah sallallahu apabila dia ruku dia mendatarkan punggungnya. Wa idza sajada wajjaha asabi'ahu qibala al-qiblah. Maka apabila dia sujud, maka jari-jari kakinya menghadap kiblat. Fatafajja, kemudian dia berjarak. Ada furja, ya Pak ya. Mengukurnya sejengkal atau apa, yang penting berjarak. Tapi jangan pula begini dia kan. Ya, akan ada hadis ya Pak ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Jadi maka sunnahnya berjarak. Jadi kata Hafiz Ibnu Hajar dalam Talkhis, apa makna fatafajja? Yani wassa'a baina rijlaihi. Maka dia melapangkan atau menjarakkan antara dua tumit kakinya. Namun ada pula ulama yang mengatakan, yang memfatwakan sunnahnya ilsaqul qadamaini asna as-sujud. Jadi kedua tumit itu dipertemukan. Ada juga mengatakan itu. Sunnah katanya, sunnahnya itu dipertemukan. Nah, ini ada Bapak Ibu sekalian ulama yang menjelaskan hal ini. Ada dasarnya. Jadi dasarnya yaitu seperti ada dalam hadis Aisyah. Dan itu hadis sahih juga. Hina faqadatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa waqa'at yaduha ala batni qadamayhi wa huma mansubatani wa huwa sajid. Wal yadul wahidah la taqa'al qadamayni illa fi halit taras. Jadi ini hadis sahih. Cuma ini tafsiran saja. Jadi pernah kan dalam hadis Aisyah, pernah kita jelaskan di sini, Aisyah satu malam ketika bangun malam-malam carinya Rasulullah tidak ada. Di raba-raba tidak ada, Nabi mana dia malam-malam menghilang. Nah gitu. Kalau ibu-ibu kan suami seranjang menghilang dia, ibu cari tidak? Kemana? Ini. Maka Rasulullah dicarilah berapa-apa, dan kondisi itu menunjukkan bahwa apa? Rasulullah tidur tanpa lampu, ya kan? Gelap, maka matikan lampu tidur. Sehingga Rasulullah raba-raba pun ada. Akhirnya raba-raba, langsung kepegang dua tumit Rasulullah. Jadi dipegang dua tumit Rasulullah, beliau sedang tahajud. Jadi rupanya beliau sedang sholat. Nah, kemudian di dalam hadis itu dipegangnya fawaqa'at yaduha ala batni qadamayhi. Jadi tangannya Aisyah kemudian memegang dua tumit Rasulullah, dan dua tumitnya itu lagi tegak. Nah, jadi kalau tegak tumitnya lagi ngapain tuh? Tentu sujud. Jadi
wa huwa sajid, dia sedang sujud. Berarti tangannya cuma di situ disebut satu katanya. Fa waqa'at yaduha, tangannya. Kalau dua tangannya yadaiha, bahasa Arabnya itu yadaha. Fa waqa'at yadaha. Tapi di situ cuma satu. Artinya apa? Yang menyentuh cuma satu tangan Aisyah. Tapi yang disentuh yaitu kedua tumit. Berarti mungkinkah satu tangan menyentuh dua tumit sekalian? Kecuali kalau dua tumit itu rapat. Inilah dasar hadis. Jadi kalau itu namanya fatwa ijtihad. Gak ada bisa sunnah. Itu kan ijtihad sudah kan hadis, tapi makna hadis itu menurut ulama ini itu artinya apa katanya? Berarti pertama satu tangan, kedua yang disentuh ada dua tuh. Berarti apa? Di situ ditangkapnya pelajaran. Tapi dalam hadis sudah ada nas bahwa Rasulullah merapatkan. Tetapi dan tak ada pula perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma diambillah di situ kesim satu tangan menyentuh langsung dua, berarti dua tumit yang ketika itu begitu Pak ya. Inilah dasarnya pada ulama. Bapak Ibu ada juga dasarnya. Kana rassan, hadis Aisyah juga, kana rassan ala aqibaihi, yaitu merapatkan dua tumitnya. Tapi bisa saja bahwa waqa'at yaduha, nanti bisa dibantah. Situ yadun, satu tangan, ha diidhafatkan kepada dhamir. Dhamir itu adalah ma'rifah di kaidah usul fikih. Bapak Ibu dengar aja kalau tidak paham. Jadi mengidhafatkan mufrad kepada ma'rifah itu yufidul umum. Itu menunjukkan banyak. Maka apa? Tidak mesti Rasulullah di situ hadis itu dua tangan. Karena dengan dia yaduha bisa saja dua tangan. Nah, di situ ada yad, ada ha. Maka itu tidak mesti maknanya di situ mufrad, umum namanya, banyak. Baik. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi dalil ini ada di antara ulama Saudi ini yang memegang pendapat ini, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Juga ada ustaz-ustaz di ceramah, ya ustaz tamat Saudi atau yang belajar sama-sama bahasa Saudi itu. Kemudian dipatwakannya bahwa, tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama yang empat mengatakan itu dipisah bicara. Tapi ada kan ulama berfatwa namanya Syekh Utsaimin, dipegangnya hadis ini. Akhirnya dia mengatakan bahwa sunnahnya dua tumit rapat. Langsung bilang sama dia, berarti ustaz mazhabnya mazhab Utsaimin. Kalau saya mazhab saya jumhur ulama, itu. ya mungkin aja salah itu. Jadi jangan dipaksa sunnah. Karena itu tadi, karena itu hanya menyimpul, belum tentu. Karena bisa saja dibantah. Tapi nanti sebagian orang sunnah katanya. Padahal sunnah itu multi tak. Tidak bisa sunnah begitu aja. Semuanya sunnah Bapak Ibu sekalian. Namun ada lagi fatwa yang hebat di antara ulama kontemporer melihat hadis-hadis seperti itu. Pendapat ketiga, bagusnya katanya, karena hadis-hadisnya sahih semua, maka bagusnya semuanya diamalkan. Maka kadang-kadang dirapatkan, kadang-kadang jarang. Bagus itu kan. Tapi yang tak boleh itu saling banyak dan menganggap inilah yang tadi, yang lain tidak sunnah. Itu salah ya, cara menganggap yang kita sunnah, orang lain tidak sunnah. Padahal dasar beginilah bentuk hadis-hadis itu menjadi dasar. Maka Bapak Ibu yang terkecoh-kecoh sunnah saja. Maka rujuk itu sunnah menurut siapa? Bagaimana? Itu begitu caranya. Itulah betul ya, dan jelaskan. Maka tidak ada riwayat yang salah.